Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Khalid Mawardi, Aplah 3 Sekawan. Yang pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang lebih banyak soal haji ya kali ini. Dan di beberapa podcast kita memang kita tidak pernah membedah soal ini. Dan ini kita sudah ada hari ini narasumber kita yang akan kita gali informasinya dengan Bapak Hendra. Betul ya? Ya betul. Ya, terima kasih. Kebetulan beliau menjabat menjadi kepala UPT PLT ya Pak? Gimana? PLT Kepala Asrama Haji Banten. Oke, kepala PLT Kepala Asrama Haji Banten. Asrama Haji Banten. Oke. Ini mungkin kali pertama di Banten ada asrama haji. Tuh. Nah, oke. Mungkin pertama gini ya Pak. Ini kan baru nih. Dan Bapak sebagai kepala yang pertama lah kira-kira ya. Lalu ini seperti apa sih Pak awalnya nih? Ini tuh tahun berapa diidekan, digagas gitu sampai ada asrama haji di Banten? Jadi sebenarnya asrama haji ini adalah impian dari masyarakat Banten sejak lama. Sejak dulu, sejak sekian tahun yang lalu. Nah, ini dimulai sejak tahun 2021. Kita sudah mulai pomkan lahan 2021, kemudian bangunan pertama 2022, 2023 sampai terakhir 2025 bangunan terakhir. Sehingga tahun ini sudah selesai semua, sudah lengkap, bangunan sudah lengkap semua sekarang. Secara infrastruktur, kalau saya lihat tadi dari depan ya mungkin semua sedang proses perapihan. Ya, yang kita masih kurang itu sampai hari ini lahannya masih belum maksimal. Kerasan. Apa Pak infrastruktur yang krusial yang saat ini yang sedang ditargetkan segera dibangun? Atau yang sudah ada apa aja bisa? Yang sudah ada itu sudah ada gedung penginapan yang kapasitas hampir 400 kamar. 400 kamar? Hampir 400 kamar. 400 kamar berapa tower Pak? Berapa? Itu ada 3 bangunan. 3 bangunan? Iya. Kita juga punya area manasik haji. Juga ada dapur, laundry ya buat mendukung operasional kita sehari-hari juga ada. Tapi memang hari ini kita masih kekurangan lahan, parkir belum ready gitu. Satu lagi kita juga belum punya masjid. Oh masjid belum? Masjid belum. Ya. Nah keberadaan asrama haji itu pada umumnya sama nggak sih dengan apa yang difungsikan di Pondok Gede yang kita tahu ya? Ya artinya ini akan sama fungsinya seperti di Pondok Gede. Ya secara aktivitas, terus fungsi dan lain-lain itu gimana Pak? Betul, kurang lebih sama. Kalau dulu kan orang Banten, masyarakat Banten ya, dulu naik haji musik Pondok Gede gitu. Alhamdulillah tahun ini 2026 itu warga Banten sudah bisa kesini, nggak perlu ke Pondok Gede lagi. Nggak perlu ke Pondok Gede lagi. Iya. Tapi kalau secara administratif beda lagi, tidak di sini. Beda. Mereka urus hajinya itu beda lagi. Nanti di sini asramanya. Iya. Biasanya untuk berangkat dan pulang. Ya, berangkat dan pulang. Sama lah pada umumnya kayak di Pondok Gede ya. Pondok Gede. Ini memang sejak eranya Pak Prabowo ya, kita kan pengen ada khusus badan atau kementerian yang mengurusin haji gitu. Khusus ya. Khusus haji gitu. Nah, kita ini di Banten itu terbentuknya pada awal tahun 2026. Iya, Kanwil Kementerian Haji Provinsi Banten gitu. Sehingga kita resmi berpisah dengan Kementerian Agama gitu. Ini tuh bisa nampung berapa? Hari ini kita bisa nampung sampai 800 jamaah. 800 jamaah. Iya. Sesuai nggak dengan kuota yang kita punya? Sesuai. Iya. Ya Banten sendiri punya berapa Pak? Kalau yang Bapak kita tahu? Itu tahun ini jamaah kita sebanyak 9.100 jamaah. 9.100 jamaah. 800 itu karena bergantian atau gimana? Bergantian. Bergantian. Berapa hari? Biasanya? Itu sekitar per satu 28 hari. 28 hari. Ya. Iya. Dan dengan 800 orang itu secara fasilitas menurut Bapak di sini udah cukup? Bisa menggantikan porsinya Pondok Gede yang lama? Bisa ya? Bisa ya? Kita optimis bisa ya. Nah ini kan haji juga setiap tahun itu selalu jadi pembahasan ya Pak ya. Kita tahu lah gitu soal kuota, terus juga sesekali rame soal bagaimana pelayanan dari pemerintah terhadap jemaah kita sendiri, baik yang di sini ataupun yang sudah di Arab ya. Nah itu seperti apa Pak? Semakin membaik, terus juga kontrol pemerintah soal fasilitas ini seperti apa?
Yang pasti kita di Kementerian Haji bertekad pelayanan haji gitu pasti harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Iya. Itu sudah harga mati buat kita, sudah harga mati gitu. Oke. Walaupun kita akui permasalahan haji ini dari tahun ke tahun pasti beda-beda. Oke. Nah, jadi emang mungkin tahun ini kita nggak tahu entah masalah apa lagi yang muncul tahun ini. Gitu. Tapi yang pasti kita di Kementerian Haji pasti ini pengen lebih baik dari sebelumnya pasti. Oke. Tadi juga di belakang kita bahas katanya umroh pun akan ke sini. Nah, Ya. secara aturan itu umroh itu nanti akan lama dong Pak kalau harus diasramakan atau gimana? Enggak. Secara teknis Justru gimana ini, tuh? Kita tuh kan pengen jamaah tuh lebih praktis, lebih efisien gitu. Oke. Jadi harus kita akui nggak semua jemaah itu, jamaah umroh itu, jangan semua jemaah umroh itu orang yang berpendidikan tinggi gitu ya. Iya, Ada iya. yang masih kalangan menengah ke bawah gitu. Nah mereka itu kan butuh dipandu, difasilitasi gitu kan. Apalagi mereka yang dari daerah kan, karena kan gitu, mereka belum pernah naik pesawat terbang, kita orang belum pernah gitu. Belum banyak orang awam lah di situ ya. Sama kan gitu. Jadi kan kalau di sini kan ada pendidikan dulu, ada edukasi segala macam. dulu. Iya. Nah, terus kalau secara sosial ekonomi, saya jujur nih Pas, rumah saya kan di Tangsel nih, tapi baru tahu saya ada asrama sebesar ini di sini. Pondok Gede itu sama nggak sih Pak, sebesar ini juga dengan segala fasilitasnya? Kalau Pondok Gede lebih luas. Lebih luas lagi. Luas. Oke, karena dia tadi apa Jakarta dan Jawa Barat ya? Iya, sebagian Jawa Barat. Gitu. Oke, bahkan Tangerang pun di sana juga gitu. Oke, nah di sini tuh Pak ada nggak? Ini kan baru nih. Katakanlah start bangunnya dari 2021 ya? 2022. Oke. Secara sosial ekonomi untuk sekitar tuh pengaruh Pak? Pasti pengaruh ya? Ya. Dengan punya tempat sebesar ini gitu. Betul. Nanti Silakan, ketika musim haji kita akan buka UMKM, stand UMKM. Oke. Nah itu pasti kita prioritaskan warga sekitar dulu. Iya. Warga Kecamatan Cipondo, setelah itu warga Kota Tangerang, habis itu warga Provinsi Banten, dan baru masyarakat umum gitu. Masyarakat umum. Jadi pasti warga sekitar akan pasti kita lebih prioritaskan. Oke. Sarana olahraga ada juga Pak? Ada. Oh ada juga? Kita sudah punya sarana gym, nanti bisa dicoba di lantai 3. Iya. Ada boxingnya, samsatnya ada gitu. Jadi menarik tuh ya, orang baru berangkat kan mereka fisiknya juga mungkin harus fit ya. Betul. Jadi makanya sarana prasarana itu harus disiapin juga. Tapi sebagai informasi, sebenarnya kita itu lebih menyasar kepada 8 bulan di luar musim haji. 8 bulan? Di luar musim haji. Di luar musim haji? Iya. Oke. Makanya kita lebih berfungsi sebagai, katakanlah, setara dengan hotel bintang 3. Oke. Ini tuh sebesar ini selain haji bisa apa aja sih? Ada apa aja gitu? Itu perlu dipublish juga mungkin ya. Apa aja coba Pak? Jadi 8 bulan fungsi segala macam. Jadi kalau di luar musim haji kita tuh berfungsi layaknya sebagaimana hotel biasa. Oke. Jadi masyarakat umum bisa ikut bisa pesan kamar, bisa ada event wedding bisa di sini, ada seminar, workshop, atau seni bisa di sini. Iya. Atau sekedar pengen staycation boleh bisa juga di sini. Gitu. Boleh di sini. Boleh ada sarana gymnya, olahraga gitu. Oke. Ada studio mini, nanti kita ada siapa semuanya buat ini. Seperti halnya hotel minimal bintang 3. Oke Pak, selanjutnya berkaitan dengan segala fasilitas yang ada di sini. Yang tadi Bapak bilang ini bisa diakses oleh semua orang. Betul. Gitu. Nah, untuk tempat ini kalau orang mau pakai itu secara administratif seperti apa? Misalkan apakah ada marketingnya seperti hotel umumnya misalkan gitu-gitu gimana tuh Pak? Betul, kita ada marketing sendiri, ada marketing tersendiri. Kadang kita juga bisa pesan di online travel agent. Oh, travel agent juga bisa. Oke. Bisa pesan di Agoda bisa, di booking.com juga bisa gitu. Iya. Atau bahkan pesan langsung di email di website kita juga bisa gitu. Nah, kelebihannya Pak, kalau misalkan kan di Tangerang juga ini kan cukup padat ya, banyak event organized dan segala macam. Kalau Bapak punya hall, punya aula, punya hotel, ini kan bisa dipakai buat wedding dan lain-lain, buat pertemuan keluarga, buat organisasi dan lain-lain gitu. Ini salah satu keuntungan untuk warga yang ada di sekitar sini ya. Betul. Ya bisa akses ya. Dan untuk akses masuk dari katakanlah misalkan orang dari bandara, dari titik kumpul kota gitu, itu di sini juga nggak terlalu jauh. Iya betul, nggak terlalu jauh. Ya ini buat informasi aja, kita tuh punya hall 3 hall. Oke. 3 ballroom gitu, yang kapasitas 200 orang, kapasitas 500 sampai kapasitas 800 orang.
200, 500, 500, 800 orang. 800 orang. Nah, masing-masing hall itu sudah ada videotronnya. Oke, ada fasilitas di dalamnya lah ya. Ada di dalamnya gitu. Oke, mungkin untuk seminar dan lain-lain. Seminar, wedding, silahkan datang kami gitu. Oke. Dengan harga yang selalu bersaing, harga yang lebih menjanjikan gitu. Wah, menarik itu. Menarik. Iya, menarik. Kalau soal kamar yang ada di Iya. hotel, kamar yang ada di hotel. Oh, hotel itu satu tower atau sama ada? Semua tower ini ada kamarnya. Semua towernya. Kita ada kamar deluxe, ada kamar VIP juga ada. Ya nanti bisa diakses lah di kami kayak Oke. di media sosial kami ya, diakses ya. Bisa diakses dan kita mungkin itu segala sumber informasi terkait dengan ini bisa dicek di situ ya, Iya. di web segala macam ya. Ada nggak Pak pengalaman Bapak, kan ada banyak cerita lah soal haji ini di asrama, baik sebelumnya mungkin di Pondok Gede gitu. Ada nggak Pak pengalaman yang luar biasa nih terkait peserta keberangkatan ini Pak? Iya. Yang pasti dengan adanya asrama Haji Banten ini, itu warga Banten pasti sangat terbantu sekali. Oke. Jadi gini, kalau dulu tuh ke Pondok Gede itu warga Banten tuh mesti sekian jam mesti prepare di Makan awal. waktu, iya. Karena mereka capek duluan, Betul. udah letih duluan di jalan gitu. Jika mereka menggunakan asrama Haji Banten ini, kadang dengan hanya waktu, apalagi buat warga kota Tangerang ya, Iya. dan sekitarnya gitu, hanya waktu 1 jam 2 jam sudah nyampe ke asrama gitu. Jadi kan dulu harus ke Pondok Gede yang mungkin ya 4 jam 6 jam gitu ya. Terus setelah itu balik lagi ke bandara gitu kan. Iya. Setelah kalau kita di sini, bandara kan hanya setengah jam dari sini, Dekat, iya. 25 menit di sini kan Dekat, gitu. Itu betul. warga Banten sangat terbantu sekali. Iya. Ini kan artinya di bawah kementerian. Nah, apakah kementerian juga membuat di provinsi-provinsi lain? Betul. Betul. Tuh, jadi asrama haji ini hampir ada di semua provinsi. Oke. Iya, salah satunya ini di Banten yang sudah hampir rapi lah ya. Iya. Kalau dari progres sudah berapa persen Pak? Ini yang sudah ada di? Kalau bangunan Dari targetnya yang sudah bangunan dibangun. sudah selesai semua. Selesai semua? Nah, cuma yang belum tuh memang tadi itu ya, lahan parkir masih belum. Belum. Selesai. Masjid belum ya? Masih belum. Masjid lagi proses. Mudah-mudahan tahun ini atau nggak tahun depan sudah terbangun. Oke. Harapan dengan di Banten ini sudah ada Grand Al Hajj ya namanya ya? Grand El Haji Ya, asrama haji dengan segala fasilitas yang ada di sini. Ini harapannya ke depan terutama untuk jamaah di Banten nih gimana Pak? Iya. Ya tentu kita berharap gini. Dengan adanya asrama haji ini kan jamaah sudah nggak terlalu ini lagi. Perjalanannya waktu tempuhnya membuat haji itu udah lebih dipersingkat gitu ya. Iya, nggak sulit ya, gitu waktu kan. nggak terlalu panjang gitu. Terlalu panjang gitu. Kemudian jamaah bisa istirahat lebih optimal. Istirahat optimal gitu. Iya. Dan juga di luar musim haji gitu, jemaah umroh juga bisa menggunakan kita buat tempat transit kah gitu. Oke. Edukasi manasik juga bisa di sini gitu. Manasik itu yang anak sekolah itu juga termasuk Semua. boleh ya? Dari tingkat SD, TK, SD dan Iya. sampai dewasa ya. Iya, sampai Kita dewasa. terbuka buat semuanya. Harapan kami sih masyarakat Banten semuanya bisa menggunakan asrama haji Banten ini. Oke. Buat edukasi manasik kah, buat transit ketika mau manasik kah, transit ketika mau umroh bisa juga di sini gitu. Bisa juga di sini. Oke. Itu biar masyarakat Banten tahu nih bahwa ini bahwa di Banten punya asrama haji sebesar ini dengan fasilitas yang cukup lengkap gitu. Saya rasa dengan adanya tempat ini menjadi juga akses pariwisata tadi ya. Kalau tadi hotelnya bisa disewakan secara umum gitu, terus juga ada aula segala macam bisa dipakai oleh masyarakat di luar dari yang akan berangkat haji. Oke Pak, ini luar biasa nih. Yang terakhir bukan pertanyaan Pak, silakan Bapak mungkin closing statement berkaitan dengan posisi Bapak saat ini dan juga berkaitan dengan asrama haji. Silakan Pak. Ya harapannya warga Banten lebih kenal kami gitu ya. Iya. Kami juga bisa diakses di medsos kami, di platform media sosial bisa diakses gitu ya. Oke, nanti boleh dicatat ya Pak. Kita juga ada websitenya, Ada nanti website. grandlhbanten.com gitu, nanti bisa diakses masyarakat gitu. Oke. Bersama warga Banten gitu ya, bisa digunakan dengan maksimal gitu. Iya. Edukasi haji, buat dalam musim haji juga bisa buat staycation, bisa buat event-event apapun gitu. Silakan datang ke kami gitu. Insya Allah ini sesuatu yang Manfaat lah ya Banten. buat masyarakat Banten. Oke, mungkin itu saja. Saya sebelum mengucapkan terima kasih buat sama-sama. Pak Hendra. Ya, terima kasih. Dan hari ini kita bisa berjumpa, bisa ngobrol, dan mudah-mudahan masyarakat Banten bisa mengakses dan bisa tahu lebih jauh bahwa di Tangerang ini, di Provinsi Banten, kita punya asrama haji yang cukup luas dan sangat ideal untuk kebutuhan keberangkatan dan juga kebutuhan lainnya gitu. Iya. Mungkin itu dari saya, semoga bisa bermanfaat buat seluruh penonton dari Afla 3 Sekawan atau Afla BSD.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.